محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومراضه وقربه ثوابا سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين. آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. Masih kita membahas tentang pentingnya fadilah daripada silaturahmi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaknya dia untuk menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa mereka yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak ada yang baik untuk dikatakan, dia akan diam. Al-Fakir ingat waktu Guru Abdullah Basa cerita sama kita, itu bahwasannya beliau rasanya kalau tidak salah itu memiliki paman sebetulnya, memiliki paman. Kebetulan waktu umrah atau haji meninggal, tidak salah meninggal dikubur ada di sana. Akhirnya setelah beberapa tahun, biasanya kalau di Mekah itu kan diganti, kan tanahnya alkahnya itu. Berapa tahun kemudian kan biasanya kan tergantung ya, tinggal tulang belulang atau ada. Kalau masih tulang, kalau sudah tulang berarti dipindah. Ini dipindah, kira diganti yang baru itu di sana seperti itu. Waktu
waktu beberapa tahun, waktu digali ini paman oleh guru bahasa, ada salah satu guru paman guru bahasa, dia cerita ketika digali ternyata subhanallah biidznillah biqadrillah, dengan kuasa Allah itu jenazah masih utuh. Justru kayak semalam baru sehari dikubur, jadi masih segar gitu, kain kafannya putih, padahal ini bukan orang yang masyhur, yang orang besar selama hidupnya, bukan. Jadi heran, mereka tanya, apa amalannya orang ini? Ternyata beliau, kata istrinya, berarti Mama Rina oleh Guru Bahasa Dasar, beliau tidak punya amalan, beliau biasa-biasa saja orangnya. Tapi satu keunggulan beliau, setiap beliau kedatangan tamu, beliau ini bahagianya luar biasa. Jadi senang luar biasa kalau ada tamu sehingga ada di rumahnya. Jadi kalau punya apa itu dikeluarkan, di kulkas itu dicari-cari apa, dimasak ini, ditukarakan di pasar dan cuma itu saja. Oh, pantas. Berarti inilah yang menyebabkan beliau, yaitu bahasa kasarnya itu tidak dimakan cacing tanah jasadnya, ya sebab ini, sebab dia memuliakan kepada tamu. Itu luar biasa ya, memuliakan tamu ini fadilahnya luar biasa. Juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dia dimudahkan, dipanjangkan daripada umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Ini ada 3 ya. Di dalam hadis ini ada 3 Nabi menyebutkan. Barang siapa orang yang ingin panjang umur, dan juga orang yang ingin luas akan rezekinya, dan dia dihindarkan dengan mati su'ul khotimah, maka syaratnya 2. Hendaknya dia falyattaqillah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, falyasir rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Mengerjakan 2, mendapatkan 3, dan 3 ini hadirin hadirat rahimakumullah adalah pangkal semua hajat manusia. Panjang umur. Ini tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah umur yang panjang, yang sehat, afiat, kemudian yang baik amalnya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang panjang umurnya dan juga baik di dalam amalnya. Sebab dengan umur inilah dia akan menambah modal dia takwa kepada Allah, yang nantinya modal ini akan berguna nanti di akhirat untuk menimbang amal kebaikan dia. Semakin banyak umurnya, semakin banyak amal yang dia kumpulkan untuk akhiratnya. Nah, maksudnya Nabi, orang yang panjang umur, yang berkah itu adalah yang ini. Sebab mafhum kebalikan daripada hadis yang tadi, man khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umur kalian dan yang paling bagus amalnya. Kalau dibalik mafhumnya adalah sejelek-jelek kalian yang panjang umurnya, akan tetapi buruk jahat perilakunya, amalnya. Maka yang harusnya umur itu dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sebaliknya
semakin panjang umurnya, semakin dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak lain hanya merugikan nanti ketika ditimbang amal buruknya akan banyak. Jadi makanya kita setiap saat Allahumma nas'aluka sehatan afiyah. Kalau kita minta sehat itu sehat yang afiyah, yang afiyah. Sebab kalau sehat saja hadirin tanpa ada afiyah, yaitu akhirnya kesehatan kita, waktu kita segar, waktu kita kuat, akhirnya tidak berkah. Kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan afiyah itulah daripada orang tersebut bisa daripada beribadah. Seperti alhamdulillah kita di sini, salah satu kita sehat afiat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat bagus dan juga daripada tempat yang sangat mulia. Ini adalah duduknya kita di sini. Ini satu tanda kita mendapatkan sehat afiat. Yang sehat kemudian kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat tapi maksiat itu bukan berarti sehat afiat, bukan. Jadi sehat afiat, kesehatan waktu kita diberikan oleh Allah itu dibuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, barang siapa dia yang ingin panjang umur, kata Nabi. Kemudian yang kedua, yang diluaskan rezekinya. Nah ini, luas rezeki adalah setiap permintaan mungkin di antara kita. Luas rezeki. Akan tetapi hadirin, rezeki itu sendiri tidak mutlak dia adalah nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji engkau kalian wahai manusia dengan kejelekan ataupun dengan kebaikan. Itu sebuah fitnah. Jadi contoh masalah rezeki ini kita bahas, luas rezeki. Ada orang yang sempit rezekinya, ada orang yang luas rezekinya. Dua-duanya ini adalah sama ujiannya. Sama ujiannya ini sama. Akan tetapi tergantung nanti bagaimana orang tersebut akan menanggapi satu ujian tersebut. Kalau yang sempit rezekinya ini, dia akan bersabar, akan ridho atas ketentuan Allah, maka dia bisa akan lolos untuk daripada mendapatkan ujian dari Allah. Begitu juga yang luas rezekinya. Ketika Allah meluaskan rezeki, itu belum tentu Allah memberikan nikmat kepada kita. Itu adalah ujian. Tergantung kita bagaimana mengelola keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika luas daripada rezekinya, dia makin jauh atau makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji. Dan biasanya hadirin, yang luas rezekinya itu yang paling banyak orang gagal di dalamnya. Yang luas rezekinya itu adalah orang manusia yang paling gagal, banyak gagalnya di dalam dia mendapatkan ujian tersebut. Kebanyakan karena daripada banyak harta, banyak keluasan rezeki, bukannya dia dengan rezeki tadi membuat jembatan agar sampai kepada Allah, tapi dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rezeki ujian daripada Allah dan bukan mutlak nikmat, akan tetapi bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi berdoa,
mengharapkan barang siapa orang yang ingin diluaskan rezeki, maksudnya adalah rezeki yang membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia dijauhkan daripada mati su'ul khatimah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menyambung tali silaturahmi. Jadi takwa dengan silaturahmi ini adalah merupakan dua amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata, Anallah, ini dalam hadis qudsi, aku adalah Allah. Ini kata Allah ya dalam hadis qudsi. Wa ana Rahman, dan aku adalah Maha Penyayang. Khalaqtur rahimah wa syaqaqtu laha isman min ismi. Kata Allah, aku Maha Penyayang, aku menciptakan yaitu kekerabatan rahimah, aku menciptakan persaudaraan yang aku ambil dalam namaku, di dalam nama rahimah tersebut. Rahim itu hadirin adalah nama Tuhan, Ar-Rahmanur Rahim, nama Tuhan Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kerabat, persaudaraan ini atas nama rahim, silaturahmi, silaturahim. Rahim sendiri ini adalah nama Tuhan. Kata Allah, aku menciptakan persaudaraan dan aku menamai persaudaraan tersebut adalah rahimah, kasih sayang. Faman wasalaha wasaltuhu, maka siapapun orang yang menyambung daripada silaturahmi, maka wasaltuhu, dan dia akan tersambung. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa orang yang memutus daripada tali silaturahmi, maka dia benar-benar telah memutus nama Tuhan yang Rahim, yang Maha Pengasih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga seorang pemutus, yaitu adalah maksud Nabi pemutus tali silaturahmi. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan daripada rahmat yang dimana terhadap satu kaum yang di dalamnya itu ada yang memutus tali silaturahmi. Ini sangat penting ya. Jika di rumah dikumpul kaum di sini, menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu perkumpulan, ima itu pertemanan, persaudaraan, keluarga ada di rumah atau apapun. Jika seandainya perkumpulan itu salah satunya ada yang memutus tali silaturahmi, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun di sana. Jadi kalau boleh digambarkan, di rumah kita itu jangan sampai ada orang yang memutus daripada tali silaturahmi. Kerabat lebih pentingnya lagi, kerabat dan tetangga. Ini sangat penting. Sebab jika selama mereka terputus tali silaturahminya, baik itu sepupu, dingsanak, paman, mama Lina, ini macam-macam kerabat,
atau daripada tetangga, maka selama itu juga rahmat daripada Allah tidak akan masuk di dalam rumah tersebut. Sebab ini adalah hadis Nabi SAW sangat jelas. Inna rahmata la tanzilu, sesungguhnya rahmat tidak akan turun ala qaumin fihim qati'ur rahim, atas satu orang, satu perkumpulan di dalam orang tersebut, yaitu memutus tali silaturahmi. Kata Imam Al-Haddad, fa idza kanat rahmatu la tanzil ala qaumin bisababi qawli qati'ur rahim fihi wa fa kaifa yakunu halu qati'un nafsu. Jika saja rahmat itu tidak turun atas satu kaum dengan sebab di dalam perkumpulan kaum tersebut itu ada pemutus tali silaturahmi di dalamnya, maka bagaimana keadaan orang itu sendiri yang memutus daripada tali silaturahmi? Wa kaifa yakunu maqtullahu lahu wa qata'tuhu iyyahu min kulli khair. Maka bagaimana orang yang memutus tali silaturahmi itu sendiri akan mendapatkan daripada murka Allah dan akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia untuk semua daripada kebaikan. Jadi satu rumah, anggaplah paling mudahnya seperti ini. Satu rumah, di rumah itu ada banyak orang. Di rumah itu ada banyak orang, atau satu perkumpulan. Di perkumpulan itu ada banyak orang. Sebab ada satu orang dalam perkumpulan tersebut yang tidak baik, yang memutus tali silaturahmi dengan kerabatnya, maka berataan orang yang ada di sana itu sebab adanya dia memutus tali silaturahmi itu rahmat kada turun. Bagaimana keadaannya seandainya orang lain saja terkena dampaknya? Ini keadaan orang yang memutus tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan daripada mengusir dia dari rahmatnya, dan orang tersebut akan terputus dari semua kebaikan. Itu tadi orang yang qati'ur rahim, tapi mereka itu tidak mendapatkan rahmat daripada Allah. Artinya bukan tidak mendapatkan apa-apa, bukan. Dia tetap begawi, tetap kuliah, tapi kada cukup dengan kuliahnya. Dia bermuamalah dengan manusia, dengan keluarganya, tapi dia selalu tidak ada keberkahan di sana. Akhirnya mungkin di keluarganya nanti berbuat di sini, kemudian di sana dia tidak diterima. Jadi kehidupannya ini memang benar-benar diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kebaikan. Sebab apa? Sebab dia memutus tali silaturahmi kerabat. Yaitu saking pentingnya ukhuwah Islam ini menjaga tali silaturahmi. Sampai Allah Subhanahu wa taala yaitu sendiri akan memperhatikan bagi siapa orang yang menyambung atau yang memutus daripada tali silaturahmi tersebut. Pasti ya, kebiasaan seperti itu kebanyakan. Kalau kita lihat realnya, kenyataannya seperti itu. Orang coba tidak baik hubungan atau memutus tali silaturahmi, terutama dengan kerabat atau tetangga. Coba lihat daripada kebiasaan kehidupannya. Pasti mereka bingung seperti itu. Hati mereka tidak pernah tenang, selalu dalam kebingungan. Kenapa? Sebabnya dia tidak menyambung tali silaturahmi. Maka itu pentingnya untuk kita kembali lagi untuk menyambung tali silaturahmi. Fa'alaikum rahimakumullah bisilatil arham. Maka hendaknya atas kalian wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi. Wa iyyakum wa qati'atahum fa innaha min a'dhamil asam.
Maka janganlah sekali-sekali wahai para jamaah ini membetul adat yang berkata yaitu untuk memutus tali silaturahmi kalian. Sesungguhnya memutus tali silaturahmi itu termasuk dosa yang sangat-sangat besar. Wa uqubatiha mu'ajjalatun fid dunya. Ini dan adabnya, hukuman daripada Allah itu akan dipercepat di dunia. Ma yadakhirullah ta'ala liqadi'i fil akhirah min syadidil iqabi wa alimil adab. Bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan nanti bagi orang yang memutus tali silaturahmi di akhirat sebuah adab yang sangat keras dan adab yang sangat pedih. Wa kadzalika yu'ajjalu thawabul birri wasilatu fid dunya. Begitu juga orang yang suka menyambung tali silaturahmi, maka kebaikan dan penyambungan tali silaturahmi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dulu. Maka yudakhirallah diwasili min a'zami thawab wa karimil ma'ab. Bersamaan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di akhirat untuk orang yang menyambung tali silaturahmi sangat besar pahalanya dan sangat mulia daripada tempat kembalinya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar-benar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asraful khairi thawaban bal birru wasilatur rahim wa asraful syarri biqaban baghyu wa qati'atur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling cepatnya kebaikan pahala yaitu adalah kebaikan dan tali silaturahmi, dan paling cepatnya keburukan, kejahatan yang akan menghukum dia yaitu adalah jahatnya perangai dan putusnya daripada tali silaturahmi. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man min dambin ajdaru an yu'ajjilallah li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhira lahu fil akhirati min al-baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada, ini Nabi yang perhatikan hadis Nabi, tidak ada daripada dosa yang lebih pantas untuk dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku daripada dosa tersebut, yaitu siksanya, hukumannya akan diberikan di dunia dahulu sebelum nanti daripada di akhirat. Itu adalah dosa kejahatan dan dosa orang yang memutus tali silaturahmi. Qultu, aku katakan, kata Imam Abdullah Haddad, sawabul birra wasilatin mu'ajjalun wa mu'ajjalah. Pahala dan kebaikan menyambung tali silaturahmi ini dipercepat di dunia dan juga nanti di akhirat akan didapatkan. Wa iqabul uquqi wa qati'ati kadzalik. Begitu juga hukuman dan siksaan orang daripada yang memutus tali silaturahmi, maka akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala juga, dan dia akan dihukum nanti ada di akhirat dengan adab yang sangat keras. Jadi nasallallahu alaihi wa sallam, semoga kita bisa menyambung daripada tali silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Wa yanbaghi insan, dan sesayogianya untuk setiap daripada manusia ayyasila arhamahu wa illam yusiluhu. Nah, ini hendaknya dia menyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya, dengan sesama orang muslim, meskipun mereka tidak menyambung.
wa yuhsina ilaihi wa illam yuhsinu ilaihi, dan hendaknya mereka itu baik terhadap mereka yang memutuskan tali silaturahmi meskipun mereka tidak baik dengan kita. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasil bil mukafah, bukan dikatakan orang yang menyambung tali silaturahmi itu dengan membalas. Orang berbuat baik dengan kita, tetangga berbuat baik dengan kita, saudara sanak famili berbuat baik dengan kita, kemudian kita balas kebaikannya. Nah, kata Nabi, ini bukan tali silaturahmi, bukan menyambung tali silaturahmi. Ini adalah membalas kebaikan orang, kata Nabi. Al-wasil, orang yang dikatakan menyambung tali silaturahmi, huwa alladzi idza quti'at rahimuhu wasilaha, yaitu adalah orang yang ketika diputus tali silaturahmi, maka dialah yang menyambung tali silaturahmi tersebut. Tetangga misal ada yang kadang suka dengan kita, ada yang buruk dengan kita, sanak famili ada yang kadang mau sama kita misalnya. Dia memutus tali silaturahmi, dengan dia memutus kadang ketujuh sama kita, kita datangi mereka untuk kita sambung daripada tali silaturahmi. Ini yang benar. Jadi Islam itu kadang mengajarkan gengsi sama sekali kan ada. Oh, ini buruk sama ulun juga kadang tahu urusannya. Ini memutus silaturahmi. Oh, dia buruk sama ulun. Bagaimana caranya saya menyambung supaya baik lagi? Kenapa dia memutus tali silaturahmi? Apa salah saya? Dicari. Oh, ada salah, minta maaf. Oh, memang benar-benar kadang salah. Ya sudah, kita baiki saja. Nah, nanti di cerita yang akan datang, nanti di sini panjang pembahasannya, yaitu dikatakan sedikit bahwasanya sebaik-baiknya kita bersedekah itu adalah, kata Nabi, dirrahimi kashif, untuk kerabat kita yang paling buruk hatinya kepada kita. Afdalu shadaqati shadaqu ala dirrahimi kashif. Paling afdol, paling utamanya kita bersedekah, yaitu bersedekah atas keluarga, atas kerabat kita yang paling buruk hatinya kepada kita. Itu yang paling afdol daripada kita mengeluarkan sedekah. Jadi hadirin, kata Nabi SAW, bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan itu yang dibilang penyambung tali silaturahmi, bukan. Tapi orang yang telah diputus dengan orang lain hubungannya, kemudian dia berusaha untuk menyambung kembali. Apalagi hadirin, putus hubungan itu sama orang paling terdekat dengan kita. Seperti apa? Seperti kuitan, seperti anak, seperti saudara yang ada hubungan darah. Oh, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci, paling tidak senang. Dan Nabi SAW paling sedih melihat umatnya ketika mereka putus daripada tali silaturahmi. Maka ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Maka insya Allah kita akan bahas lagi bagaimana caranya kita bisa menyambung tali silaturahmi, yang dimana tali silaturahmi itu sudah putus. Kita sebagai muslim, kita sebagai daripada orang yang membaca atau belajar sirah nabawiyah, yaitu kembali menyontok kepada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita akan meniru bagaimana cara-cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyambung tali silaturahmi. Sebab Nabi sendiri itu hadirin panjang yang banyak ceritanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahkan bukan sama orang sesama muslim, sama umatnya, sama keluarganya, sama orang kafir pun
ketika yang diganggu itu masih pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi maafkan. Kadang rasa kebencian, kadang rasa gengsi sedikit pun di hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan belajar nanti di pertemuan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat afiat, panjang umur, diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan daripada ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, sehingga kita tergolong daripada umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya bangga dengan nabinya, tapi dibanggakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.